الشرف والذرية على الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فقال تعالى أيضا: والفجر وليال عشر. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة ذي الحجة. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berzikir, bersalawat, dan yang insyaallah kita akan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Yang mana ini semua datangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh para ulama, yang dinamakan nikmat adalah semua yang menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita jadikan ibadah, maka itu adalah sebenar-benarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Umur yang dihabiskan untuk ibadah itulah nikmat umur. Waktu yang dihabiskan untuk ibadah itulah nikmat waktu. Harta yang dihabiskan untuk ibadah, maka itulah nikmat harta. Dan apapun itu yang kita nikmati di dunia ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ibadah, maka itulah nikmat. Di luar itu adalah ujian, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah ketika kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penolong umat dari dunia sampai akhirat. Nabi membawa keselamatan dunia sampai akhirat. Beruntung bagi mereka yang mengikuti di dunia, maka ia akan selamat nanti di akhirat. Beruntung bagi mereka yang berada di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, maka ia akan berada di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Jalannya Nabi Muhammad SAW adalah jalan menuju surga. Maka dari itu siapa orang yang ingin masuk surga, jangan sampai keluar dari jalannya Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Al-Khatib selalu berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya pada para jamaah, selalu tingkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Jalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah namanya perintah wajib datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak ada kata tawar menawar, harus kita jalankan.
Dan kalaupun itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak ada tawar-menawar untuk kita tinggalkan. Maka dari itu, ma'asyarul hadirin rahimakumullah, siapa orang yang ingin selamat, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapa yang ingin selamat di dunia sampai akhirat, maka berbekallah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah, di hari yang mulia ini, hari Jumat, di waktu yang mulia ini, di bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha, banyak anjuran-anjuran ibadah di bulan yang mulia ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, inna iddatasy-syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada 4 bulan yang Allah jadikan spesial waktunya. Maka ibadah di dalam waktu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda ketika kita ibadah di waktu-waktu biasa. Ini yang jarang kita ketahui, ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Karena setiap orang yang mengetahui rahasia ibadah, maka dia tidak akan meninggalkan ibadah tersebut. Siapa orang yang mengetahui rahasia waktu, maka dia tidak akan pernah meninggalkan waktu tersebut. Sebagaimana kita beribadah di dalam bulan Ramadan, begitu juga ada bulan-bulan yang dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, salasatun sardun wa wahidun fardun. 3 berturut-turut, 1 sendirian. Bulan apa saja itu? 3 berturut-turut, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 sendirian adalah bulan Rajab. Ibadah di dalam bulan-bulan ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan daripada pahalanya. Begitu juga sebaliknya, bermaksiat di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilipat gandakan dosa-dosanya. Banyak di antara anjuran para ulama tentang ibadah-ibadah yang harus kita lakukan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini adalah bulan Dzulhijjah. Bisa juga dikatakan bulan haji, di mana saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak berangkat haji? Maka jangan sampai kecil hati, kita masih ada amalan-amalan yang harus kita jalankan. Di antaranya adalah banyak berzikir, memperbanyak tahmid, tahlil, tasbih, bahkan salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga anjurannya adalah memperbanyak puasa, terutama di 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Dari hari pertama sampai tanggal 9 hari Arafah, yang mana ibadah puasa adalah ibadah yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa dari tanggal 1 karena kesibukan kita, karena waktu kita, maka jangan sampai tinggal 1 hari, yaitu hari Arafah, di mana umat Islam mereka berkumpul di padang Arafah, wukuf di padang Arafah, berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini seyogianya untuk berpuasa. Lalu apa ganjarannya orang yang berpuasa di hari Arafah? Ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Qatadah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafata kaffaratus sanatain, sanatun madiyah wa sanatun mustaqbalah. Puasa hari Arafah akan menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. 1 tahun yang telah lewat, kita akui banyak sekali dosa-dosa maksiat yang telah kita kerjakan. Lalu bagaimana dengan 1 tahun yang akan datang?
Maknanya adalah 1 tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita dari memperbuat segala dosa dan maksiat. Jadi siapa orang yang berpuasa di hari Arafah, maka dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala 1 tahun ke depan. Lalu kenapa kita harus menjalankan anjuran-anjuran para ulama ini dalam beribadah? Karena ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai penguat diri kita, sebagai keyakinan diri kita untuk jangan sampai lepas waktu-waktu yang berharga ini, yang tinggal beberapa hari lagi akan habis daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Ibnu Abbas beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla minhu fi hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul 'ashr." Tidak ada amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Lalu sahabat bertanya, bahkan jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Qalu walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika syai'un. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihad fi sabilillah, bahkan sekalipun jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengalahkan amalan-amalan yang ada di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan jihad saja belum bisa mengalahkan ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali yang dapat mengalahkan ganjaran ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah seseorang yang keluar dari rumahnya dengan hartanya, ia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak kembali dengan sedikit pun. Artinya ia mati syahid. Dari makna ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah adalah penekanan untuk kita senantiasa menjalankan ibadah apapun ibadahnya. Entah itu zikir, sedekah, puasa, baca Quran dan yang lainnya. Salat. Kenapa? Karena yang ditekankan adalah waktunya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan yang terakhir, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, menyambut daripada hari raya Idul Adha, mari sama-sama kita keluarkan daripada rezeki kita. Sebab apa? Sebab kita berkorban kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sebab harta kita datangnya dari Allah. Sebab yang nanti disembelih akan kembali kepada diri kita. Sebab yang disembelih nanti ketika darahnya keluar dari hewan sembelihan sebelum menyentuh bumi, dosa-dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan korbannya akan diterima. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, lawannya adalah nafsu kita. Lawannya adalah nafsu kita. Korban adalah gambaran agama Islam, yang mana seluruh ibadah di dalam agama Islam bentuknya adalah pengorbanan. Salat mengorbankan waktu, puasa mengorbankan energi, tenaga, zakat mengorbankan harta, haji mengorbankan semuanya, bahkan nyawa. Korban termasuk daripada korban, menyembelih korban adalah termasuk kita mengorbankan daripada harta kita. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita mengeluarkan korban, hewan kurban kita, yaitu dengan menyembelih juga daripada hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita yang selalu condong kepada maksiat, yang selalu condong kepada dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal, yang barakah,
untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhilna wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة عن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.